Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelas 3A program studi D4 Logistik Bisnis yang akan menjelaskan sebuah video singkat mengenai mata kuliah kami. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih ada tugas halal logistik kemarin? Cuman bingung deh halal logistik itu apaan sih? Iya. Apa ya sebenarnya ya? Kita harus research lagi deh tentang logistik. Nah, di era sekarang, logistik itu bukan cuma bicara soal cepat dan murah. Lebih dari itu, logistik bicara soal nilai, etika, dan tanggung jawab. Nah, di era perkembangan yang sekarang ini, kita bicara soal halal green logistik. Nah, apa sih halal logistik? Halal logistik adalah sistem logistik yang memastikan bahwa barang halal tidak terkontaminasi oleh barang-barang haram dan najis, teman-teman. Nah, untuk hal tersebut biasanya diawali dari pengangkutan, pengemasan, sampai pendistribusian yang dipastikan tidak terkontaminasi dengan najis dan pastinya sesuai dengan syariat Islam. Apa sih green logistik itu? Green logistik adalah cara kerja logistik yang memperhatikan dampak lingkungan, mulai dari penggunaan emisi karbon, penggunaan kemasan ramah lingkungan, sampai penghematan energi di gudang. Nah, kabar baiknya antara dua konsep tersebut, antara halal logistik maupun logistik halal, dapat digabungkan. Seperti di negara-negara ekspor seperti Uni Emirat Arab ataupun ke Malaysia. Dua standar tersebut harus dipenuhi. Nah, di sini juga perusahaan memiliki tantangan dan peluang. Di mana tantangannya itu perusahaan membutuhkan biaya yang lebih tinggi dan membutuhkan SOP halal serta investasi teknologi. Nah, peluangnya juga menjadikan perusahaan lebih unggul, dipercaya, serta dapat memasuki pasar global. Halal green logistik bukan sekedar tren, tapi ini bagian dari perubahan logistik. Logistik yang aman secara syariah dan juga aman bagi lingkungan. Kami, sebagai generasi muda logistik, siap menjadi perubahan tersebut. Kami, mahasiswa ULBI, kami bisa melakukan perubahan. Pernah nggak sih kamu beli barang online pagi, terus sampai rumah datangnya sore? Itu bukan sulap, tapi kerja logistik di balik layar. Namanya e-commerce logistik. E-commerce logistik itu kan sebuah proses ketika kamu sudah membeli sebuah barang dari platform-platform e-commerce, mungkin dari yang Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, prosesnya adalah ketika kamu sudah melakukan sebuah pemesanan barang, nanti pesanan itu akan diambil dari gudang, terus dikemas, disortir, terus nanti akan melakukan quality check, dan setelah itu akan dikirimkan kurir ke rumahmu. Semua itu nggak mungkin jalan kalau nggak ada yang namanya fulfillment center. Proses inilah yang mengatur ribuan paket setiap harinya. Barang dicek, dibungkus, ditempel label, langsung dikirim. Makin banyak orang belanja online, makin besar pula tantangan logistiknya. Mulai dari keterlambatan, barang rusak, sampai gagal kirim karena alamat tidak lengkap. Maka dari itu, sebagai customer yang baik, maka alamat rumah Anda pastikan dengan benar agar kurir tidak pergi sana-sini untuk mencari alamat Anda yang lengkap tersebut. Last mile delivery alias pengantaran dari gudang ke rumah pelanggan adalah tahap paling krusial. Ini yang membuat orang senang ataupun kecewa. Logistik di dunia e-commerce itu kayak nadi yang bikin semuanya jalan. Tanpa sistem logistik yang cepat, aman, dan andal, nggak ada tuh istilah besok sampai. Kami siap menjadi pemimpin logistik masa depan. Nah, umumnya kita mengetahui ketika barang sudah sampai ke konsumen. Tapi bagaimana caranya ketika konsumen membalikkan barang tersebut ke penjual? Itu disebut sebagai proses reverse logistik. Proses ini penting dalam konsep supply chain management, khususnya di dalam sebuah e-commerce logistik. Reverse logistik adalah proses mengembalikan barang dari pelanggan ke penjual. Bisa karena rusak, salah kirim, atau memang barang tidak cocok. Contohnya, kamu balikin sepatu karena ukuran kurang pas.
Nggak cuma barang rusak, reverse logistik juga mencakup pengembalian kemasan, daur ulang, produk, bahkan pengolahan limbah elektronik. Tantangan lumayan besar. Barang yang dikembalikan harus dicek ulang, disortir, dan diputuskan. Bisa dijual lagi, didaur ulang, atau dibuang. Belum lagi biaya tambahan buat transportasi balik dan repackaging. Tapi, reverse logistik juga punya manfaat besar. Bisa bantu hemat biaya, jaga kepuasan pelanggan, dan jadi langkah menuju logistik berkelanjutan. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang mulai investasi di sistem ini. Di masa depan, logistik bukan cuma tentang kirim barang, tapi juga soal bagaimana kita bertanggung jawab saat barang kembali. Dan kami siap menjadi bagian dari sistem logistik yang lebih cerdas dan yang berkelanjutan. Logistik bukan hanya soal berangkat, tapi juga soal kembali. Sekian video dari ringkasan kami.